Siapa sangka, di balik pagar tinggi sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, tersimpan sebuah rahasia yang akan menguras air mata kita semua. Seorang CEO wanita yang terkenal dingin dan bertangan besi, tiba-tiba jatuh terduduk dan menangis saat melihat apa yang dilakukan tukang kebun barunya di taman belakang. Pria lusuh itu tidak sedang memotong rumput, melainkan sedang melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun untuk ibu sang CEO yang sedang sakit. Ternyata, tukang kebun ini bukanlah orang sembarangan. Simak kisah haru dan penuh inspirasi ini sampai akhir, karena ada kejutan yang tidak akan kalian duga. Sebelum lanjut, mari kita bangun lingkaran kebaikan. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Saya berdoa untuk kalian yang sudah bergabung dengan keluarga Ken Arok Production. Semoga Tuhan semesta alam melimpahkan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, keberkahan hidup, dan kebahagiaan yang tak putus-putus untuk kalian dan keluarga. Mari kita aminkan bersama di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan dari daerah mana kalian berasal agar kita bisa saling menyapa dalam doa. Insya Allah, doa tulus kita dikabulkan oleh Sang Pencipta. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Gedung pencakar langit di kawasan SCBD di Jakarta itu masih menyala terang meski jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di lantai paling atas, di dalam sebuah ruang kantor yang sangat luas, seorang wanita cantik bernama Indira sedang menata pemandangan kota yang penuh dengan kemacetan dari balik dinding kaca. Sebagai CEO dari Nusantara Property, hidup Indira tampak sempurna. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, harta, dan kecantikan. Namun, jika ada yang bisa melihat ke dalam hatinya, mereka hanya akan menemukan hamparan es yang sangat dingin. Semua laporan sudah beres, Bu Indira. Proyek apartemen di Jakarta Barat juga sudah disetujui investor, ucap asistennya dengan nada gemetar. Indira hanya mengangguk pelan tanpa menoleh sedikit pun. Baginya, kesuksesan hanyalah angka-angka yang terus bertambah di buku bank, tapi tidak pernah bisa mengisi lubang hampa di dadanya. Setelah menyelesaikan urusannya, Indira meluncur membelah jalanan Jakarta menuju rumah mewahnya di kawasan Kemang. Namun, bukannya ketenangan yang ia dapatkan, sesampainya di depan pintu rumah, ia justru disambut oleh suara pecahan keramik yang memekakan telinga. Indira menghela napas panjang, bahunya merosot lemas. Saya tidak mau makan. Pergi kalian semua. Saya mau keluar dari penjara ini. Teriakan itu berasal dari ibunya, Ibu Ratih, yang kini hanya bisa duduk di kursi roda akibat serangan stroke setahun yang lalu. Indira melangkah masuk dan melihat kekacauan di ruang tengah. Makanan berserakan di lantai, dan seorang perawat tampak menangis sambil memegang lengannya yang terkena lemparan piring. Ada apa lagi ini, Bu? Tanya Indira dengan suara yang terdengar sangat lelah. Ibu Ratih menoleh, matanya merah karena amarah dan kesedihan. Indira, kamu pulang? Untuk apa? Untuk pamer bahwa kamu sudah jadi orang hebat sementara ibumu membusuk di sini sendirian? Bawa ibu pergi, Indira. Ibu benci rumah ini. Ibu, Indira bekerja untuk biaya pengobatan ibu. Indira ingin ibu nyaman. Jawab Indira berusaha tetap tenang meski hatinya perih. Nyaman katamu? Kamu hanya memberiku uang, tapi tidak pernah memberiku waktu. Perawat ini bahkan tidak bisa mengajakku bicara. Mereka hanya tahu cara menyuapiku seperti menyuapi bayi. Teriak Ibu Ratih lagi sebelum memalingkan wajah dan menangis terseduh-seduh. Perawat itu mendekat ke arah Indira dan berbisik. Maaf Bu Indira, saya rasa saya tidak bisa lanjut lagi. Saya mengundurkan diri. Ibu Ratih terlalu sulit untuk ditenangkan. Indira terdiam. Di rumah sebesar ini, di tengah kota Jakarta yang sangat bising, ia merasa benar-benar sendirian. Harta yang ia kumpulkan setiap hari terasa sia-sia jika setiap kali ia pulang, ia hanya menemukan kemarahan dan air mata dari satu-satunya orang tua yang ia miliki. Ia butuh bantuan, bukan sekadar orang yang bisa mengurus medis, tapi seseorang yang bisa membawa kembali nyawa ke dalam rumah yang terasa seperti kuburan mewah ini. Tanpa ia sadari, hari esok akan membawa seseorang yang akan mengubah segalanya melalui sebuah buku catatan lusuh dan ketulusan yang tak ternilai harganya. Keesokan harinya, saat matahari Jakarta mulai meninggi dan memancarkan panas yang menyengat, sebuah pemandangan kontras terlihat di depan gerbang besi rumah Indira yang menjulang tinggi. Seorang pemuda bernama Faris berdiri di sana dengan pakaian yang sangat sederhana.
Kemeja kotak-kotak yang dikenakannya sudah terlihat pudar warnanya karena terlalu sering dicuci, dan sepatu kanvas di kakinya tampak sudah direkatkan ulang dengan lem seadanya. Namun, di balik penampilannya yang lusuh, ada sorot mata yang teduh dan penuh kesungguhan. Faris datang melamar pekerjaan sebagai tukang kebun yang lowongannya ia lihat dari sebuah tempelan kertas di tiang listrik dekat pasar. Pak Dharma, kepala pelayan rumah tangga yang sudah bekerja puluhan tahun di sana, menatap Faris dengan tatapan menyelidik dari atas sampai bawah. Biasanya, pelamar kerja di rumah gedongan seperti ini adalah orang-orang tua yang sudah berpengalaman, bukan anak muda yang kulitnya masih terlihat bersih seperti mantan mahasiswa. Kamu yakin mau melamar jadi tukang kebun di sini? Taman di belakang itu luas sekali, kerjanya berat dan harus telaten. Apa anak muda sepertimu tidak gengsi? Tanya Pak Dharma dengan nada sedikit meragukan. Faris tersenyum sopan, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun tegas, "Saya tidak punya waktu untuk gengsi, Pak. Saya sangat butuh pekerjaan ini untuk membiayai pengobatan ibu saya dan biaya sekolah adik perempuan saya satu-satunya. Tapi selain itu, ada alasan lain kenapa saya memberanikan diri melamar ke sini." Pak Dharma mengangkat alisnya, merasa heran, alasan apa itu? Faris menarik napas panjang, seolah sedang melepaskan beban berat di dadanya. "Jujur saja Pak, saya butuh ketenangan. Di lingkungan tempat tinggal saya terlalu bising dan sempit. Saya berharap, dengan merawat tanaman dan bekerja di keheningan taman ini, saya bisa menenangkan pikiran saya yang sedang kacau. Saya ingin mencari inspirasi baru agar bisa kembali menulis." Mendengar jawaban yang tidak biasa itu, Pak Dharma terdiam sejenak. Ia melihat kejujuran yang telanjang di mata Faris. Tidak ada kepalsuan, hanya seorang anak muda yang sedang berjuang menyambung hidup sekaligus menyambung mimpinya yang sempat patah. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Dharma mengangguk dan membukakan gerbang lebar-lebar. "Baiklah, kamu diterima. Tapi ingat, Nyonya Besar sedang sakit dan Bu Indira tidak suka keributan. Kerjalah dalam diam," pesan Pak Dharma. Faris mengangguk penuh syukur. Ia segera mengambil peralatan kebun dan mulai bekerja. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, di saku celana bahan kainnya yang sudah tipis itu, terlihat menyembul sebuah buku catatan kecil yang ujung-ujungnya sudah keriting dan sebuah pulpen murah. Itulah harta berharga Faris, tempat ia menumpahkan segala rasa yang tak bisa ia ucapkan kepada dunia. Tanpa ia sadari, kehadirannya di taman itu bukan hanya akan menumbuhkan bunga-bunga yang layu, tetapi juga akan menumbuhkan kembali harapan di hati penghuni rumah yang sudah lama mati rasa. Beberapa hari setelah Faris mulai bekerja, ujian berat kembali datang mengguncang ketenangan rumah itu. Siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya, seolah ikut memanaskan suasana di teras belakang rumah Indira. Ibu Ratih kembali mengamuk, kali ini lebih parah dari sebelumnya. Wajah tua itu memerah pada menahan emosi yang meledak-ledak, karena merasa terkurung dan tak berdaya. "Aku tidak mau minum obat ini. Kalian semua jahat. Kalian mau meracuniku biar aku cepat mati dan tidak menyusahkan kalian lagi, kan?" teriak Ibu Ratih histeris. Tangan kanannya yang masih kuat menyapu nampan obat di pangkuannya, hingga butiran kapsul dan gelas air berserakan di lantai marmer yang dingin. Perawat baru yang menggantikan perawat sebelumnya tampak gemetar ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, bingung dan hampir menangis melihat pasiennya yang tidak terkendali. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, di tengah kekacauan itu, Faris muncul dari balik rimbunan tanaman hias. Tubuhnya sedikit berkeringat dan ada noda tanah di ujung lengan kemejanya. Ia tidak membawa sapu lidi atau gunting rumput, melainkan memegang setangkai kecil bunga melati Jepang yang kelopaknya masih putih bersih dan segar. Bukannya menjauh karena takut kena semprot amarah majikan, Faris justru melangkah mendekat dengan sangat tenang. Ia tidak berdiri menjulang di hadapan Ibu Ratih, karena ia tahu posisi berdiri akan terlihat mengintimidasi bagi orang yang duduk di kursi roda. Tanpa ragu, Faris menekuk kakinya, berlutut di atas kerasnya paving blok taman agar posisi matanya sejajar dengan mata Ibu Ratih. "Maaf, Ibu," suara Faris terdengar lembut dan dalam, kontras sekali dengan teriakan-teriakan tadi. "Ibu boleh marah sama siapa saja, tapi kasihan bunga cantik ini, Bu." Dia takut kalau mendengar suara keras, nanti kelopaknya bisa cepat layu. Ibu Ratih terdiam seketika. Matanya yang tadi nyalang penuh amarah kini beralih menatap bunga putih kecil di tangan Faris yang kasar. Napasnya masih memburu,
dada naik turun, tapi ia mulai mendengarkan. Faris tersenyum tulus, lalu menyodorkan bunga itu pelan-pelan ke arah hidung Ibu Ratih. Ibu tahu tidak? Ini namanya bunga melati Jepang. Kata orang tua dulu, kalau kita menghirup wanginya saat hati sedang gelisah, nanti malam bunganya akan memanggil mimpi-mimpi indah untuk datang menemani tidur kita. Ibu mau coba cium wanginya? Siapa tahu nanti malam ibu bisa mimpi jalan-jalan ke taman yang luas. Perlahan namun pasti, tangan keriput Ibu Ratih terulur gemetar. Ia mengambil bunga itu dari tangan Faris dan menghirup aromanya dalam-dalam sambil memejamkan mata. Ajaib. Bahunya yang tadi tegang perlahan turun. Tangisannya mereda menjadi isakan pelan yang menenangkan. Di tempat lain yang jauh, di dalam ruang kantornya yang mewah namun dingin, Indira sedang menatap layar monitor CCTV di meja kerjanya. Matanya tak berkedip, mulutnya sedikit terbuka karena tak percaya. Ia melihat ibunya yang biasanya garang dan susah diatur, kini lulus ketika di hadapan tukang kebun barunya. Ada rasa heran bercampur kagum yang menjalar di hati Indira. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa dia bisa melakukan hal sederhana yang bahkan dokter dengan bayaran termahal sekalipun gagal melakukannya? Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengubah ritme kehidupan di rumah besar itu. Sore itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 3, tetapi mobil sedan mewah berwarna hitam milik Indira sudah memasuki halaman rumah. Tumben sekali Sang Seo pulang secepat ini. Rupanya, migrain hebat menyerang kepala Indira akibat tekanan pekerjaan yang menumpuk di kantor. Ia memutuskan pulang lebih awal, berharap bisa langsung merebahkan tubuhnya di kasur empuk dan memejamkan mata dalam kesunyian. Namun, saat kakinya melangkah masuk ke ruang tengah, kening Indira berkerut. Ia tidak disambut oleh keheningan yang ia harapkan, melainkan oleh suara-suara gaduh yang terdengar asing. Suara itu bukan suara teriakan marah ibunya, dan bukan pula suara televisi. Itu suara seorang pria yang terdengar jenaka, kadang memberat, kadang memekik lucu, seolah sedang mementaskan sebuah drama sendirian. Penasaran, Indira menahan langkahnya dan berjalan mengendap-endap menuju sumber suara di dekat jendela besar yang menghadap ke taman samping. Pemandangan yang tersaji di depannya membuatnya terpaku seketika, seolah rasa sakit di kepalanya lenyap begitu saja. Di sana, duduk beralaskan karpet bulu di lantai, Faris sedang bercerita dengan semangat yang berapi-api. Tangannya bergerak lincah ke udara, menirukan gerakan hewan yang sedang berlari kencang. Sementara itu, Ibu Ratih duduk di kursi rodanya dengan mata berbinar-binar, menatap Faris tanpa berkedip sedikitpun. Nah, Tuan kelinci yang sombong itu berpikir dia sudah pasti menang. Bu, ucap Faris dengan suara yang dibuat cempreng dan angkuh, menirukan tokoh kelinci. Dia pun bersandar di bawah pohon rindang, melipat kakinya, dan ngorok. Faris memiringkan kepalanya dan menirukan suara dengkuran yang lucu, membuat wajahnya terlihat konyol namun sangat menghibur. Detik berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Dari bibir Ibu Ratih yang selama 2 tahun ini selalu terkatup rapat atau hanya terbuka untuk memaki, kini keluar suara tawa yang renyah. Tawa itu terdengar begitu lepas, begitu tulus, seakan beban penyakit yang menggerogoti tubuh tuanya menguap begitu saja. Terus kura-kuranya bagaimana, Faris? Tanya Ibu Ratih antusias, suaranya terdengar seperti anak kecil yang tidak sabar menunggu kelanjutan dongeng sebelum tidur. Nah, kura-kura yang jalannya lambat tapi pantang menyerah itu terus berjalan. Bu. Pelan-pelan tapi pasti. Faris mengubah suaranya menjadi berat dan berwibawa, sambil menggerakkan tangannya perlahan menirukan langkah kura-kura. Indira masih berdiri mematung di ambang pintu, tangannya mencengkeram gagang pintu dengan erat. Air mata tanpa sadar menggenang di pelupuk matanya. Pemandangan ini, ibunya yang tertawa bahagia, adalah hal yang paling mahal di dunia. Sesuatu yang bahkan tumpukan uang di brankasnya tak mampu membelinya. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, jantungnya berdesir aneh saat melihat bagaimana wajah Faris yang biasanya terlihat lelah dan lusuh, kini tampak begitu hidup dan bercahaya saat sedang mendongeng. Ada pesona yang sangat kuat memancar dari kesederhanaan pria itu, sebuah ketulusan yang selama ini tak pernah Indira temukan pada laki-laki manapun di lingkaran bisnisnya yang penuh kepalsuan. Sesaat setelah kejadian di ruang tengah itu, Faris dipanggil menghadap ke ruang kerja pribadi Indira di lantai 2. Perasaan Faris campur aduk tak karuan. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena jatuh cinta, melainkan karena ketakutan setengah mati.
Bayangan wajah ibunya yang sakit di rumah dan adiknya yang butuh biaya sekolah menari-nari di pelupuk matanya. Ia berpikir tamatlah riwayatnya hari ini. Pasti sang bos marah besar karena ia dianggap lancang dan membuang-buang waktu kerja dengan bermain drama konyol bersama nyonya besar. Bukannya memangkas rumput atau menyiram tanaman sesuai tugas utamanya. Dengan langkah berat seperti memikul beban bertonton, Faris mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu. Masuk, terdengar suara Indira dari dalam, singkat, padat, dan dingin, seolah mampu membekukan udara di sekitarnya. Faris membuka pintu perlahan, lalu masuk dan berdiri kaku di depan meja kerja besar yang penuh dengan tumpukan dokumen penting. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menatap ujung sepatunya yang kusam, sama sekali tidak berani menatap mata sang seo cantik yang terkenal galak itu. Maafkan saya, Bu Indira. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tadi saya hanya berusaha menghibur Ibu Ratih, karena beliau tampak sedih. Tolong jangan pecat saya, Bu. Faris mencoba membela diri dengan suara gemetar, tapi kalimatnya segera dipotong. Duduk, perintah Indira tegas, tanpa basa-basi. Faris duduk di ujung kursi empuk itu dengan posisi tegang, siap menerima vonis pemecatan. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat kedua matanya terbelalak lebar. Indira tidak menyodorkan surat pemecatan, melainkan menyodorkan sebuah map berisi kertas kontrak baru ke hadapannya. Wajah wanita itu tampak sedikit memerah, pipinya merona tipis, seperti ada rasa gengsi besar yang berusaha ia tutupi dengan ekspresi wajah datarnya yang serius. Dengar baik-baik, Faris. Mulai hari ini, tugas kamu di rumah ini bukan cuma pegang gunting rumput dan cangkul, ucap Indira sambil mengetuk-ngetuk meja dengan pulpen mahalnya, berusaha terlihat tetap berwibawa di depan bawahannya. Setiap jam 4 sore, tepat setelah kamu selesai menyiram halaman depan, kamu wajib masuk ke teras belakang. Tugasmu adalah membacakan cerita atau mendongeng untuk ibu saya, persis seperti yang kamu lakukan tadi. Ibu saya sepertinya cocok dengan caramu bercerita. Faris melongo, mulutnya sedikit terbuka karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Maksud ibu? Saya tetap bekerja di sini, dan saya digaji untuk mendongeng. Iya, anggap saja itu tugas khusus. Gaji kamu saya naikkan 30% mulai bulan ini, jawab Indira cepat, matanya melirik ke arah jendela, tidak berani menatap langsung mata teduh Faris yang penuh rasa syukur. Lalu, dengan nada yang dibuat-buat seolah ia merasa terganggu, Indira menambahkan syarat yang terdengar agak aneh namun menggemaskan. Tapi ingat satu hal, Faris. Kalau bercerita, suaramu jangan terlalu keras sampai terdengar heboh kemana-mana. Cukup gunakan suara pelan yang menenangkan saja. Kamu tahu kan, kamar saya ada di lantai atas tepat di atas teras? Saya sering membawa pekerjaan kantor ke rumah. Saya tidak mau konsentrasi saya pecah gara-gara suara berisikmu itu. Mengerti? Faris mengangguk cepat dengan semangat. Mengerti, Bu? Terima kasih banyak, Bu Indira. Saya akan laksanakan perintah ibu. Padahal, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, itu hanyalah alasan klise Indira semata. Ia meminta Faris bersuara lembut bukan karena ia merasa terganggu, melainkan karena ia sendiri ingin diam-diam ikut mendengarkan cerita itu dari balik tirai kamarnya tanpa ketahuan. Ia ingin menikmati ketenangan yang dibawa oleh suara bariton Faris, tanpa harus meruntuhkan gengsinya sebagai bos yang dingin. Faris yang polos hanya tersenyum lega. Bersyukur pekerjaannya selamat, tanpa menyadari bahwa mulai hari ini, ia memiliki satu pendengar rahasia yang paling setia di balik jendela lantai 2. Sejak kesepakatan kontrak baru itu dibuat, ada perubahan drastis yang terjadi pada jadwal harian sang seo cantik, Indira. Para karyawan di kantor Nusantara Properti mulai berbisik-bisik heran. Bagaimana tidak? Bos mereka yang biasanya gila kerja dan hobi lembur sampai tengah malam, kini selalu melirik jam tangannya dengan gelisah setiap kali jarum jam mendekati angka 4 sore. Begitu jam kantor berakhir, mobil sedan hitamnya langsung melesat membelah kemacetan Jakarta Selatan, seolah ada urusan hidup dan mati yang menunggunya di rumah. Padahal, sesampainya di rumah, Indira tidak benar-benar mengerjakan dokumen penting. Ia akan langsung naik ke kamarnya di lantai 2, mengganti pakaian kantornya yang kaku dengan baju santai, lalu mengendap-endap menuju pintu balkon yang terhubung langsung dengan pemandangan taman belakang. Dengan hati-hati, ia menarik kursi rotan ke dekat jendela, menyembunyikan tubuhnya di balik tirai tipis yang melambai tertiup angin sore.
Di tangannya ada secangkir teh hangat yang asapnya mengepul, tapi matanya fokus menatap ke bawah. Di sana, di tengah taman yang asri, Faris sudah duduk manis di bangku taman, menemani Ibu Ratih yang tampak segar setelah dimandikan. Sinar matahari sore yang keemasan menimpa wajah Faris, membuat sosok tukang kebun itu terlihat seperti pangeran dari negeri dongeng di mata Indira. Suara bariton Faris mulai terdengar, lembut namun jelas, merambat naik hingga ke balkon tempat Indira bersembunyi. Hari ini, kita cerita tentang bunga matahari yang jatuh cinta pada bulan. Ya Bu, ucap Faris memulai kisahnya. Namun, sore itu ada yang berbeda. Faris yang peka, sebenarnya menyadari ada bayangan siluet seseorang yang bergerak-gerak di balik tirai lantai 2. Ia tahu betul siapa pemilik kamar itu. Bukannya takut, seulas senyum tipis justru terbit di bibir Faris. Ia merasa ada penonton tambahan yang istimewa. Dengan cerdik, Faris mulai menyelipkan kalimat-kalimat puitis di tengah dongengnya, kalimat yang sebenarnya ia tujukan untuk wanita di balik tirai itu. Ibu tahu, sang bunga matahari itu memang terlihat tegak, kuat, dan mandiri saat siang hari. Dia tidak butuh siapa-siapa. Tapi sebenarnya, di dalam hatinya yang paling dalam, dia kesepian menunggu seseorang yang bisa mengerti lelahnya dia menatap matahari seharian. Ucap Faris dengan nada yang mendayu, matanya sesekali mencuri pandang ke arah balkon lantai 2. Dia butuh seseorang yang bisa melihat rapuhnya dia, bukan cuma kuatnya dia. Di balik tirai, jantung Indira serasa mau copot. Wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Tangannya memegang cangkir teh dengan gemetar. Kata-kata Faris barusan terasa menohok tepat di ulu hatinya. Indira merasa seolah-olah Faris sedang berbicara langsung padanya, menelanjangi topeng ketegaran yang selama ini ia pakai. Anak ini, dia sadar nggak sih ngomong apa? Gumam Indira pelan sambil memegangi dadanya yang berdegup kencang tak karuan. Tanpa Indira sadari, sore itu bukan hanya ibunya yang terhibur. Hati bekunya perlahan mulai mencair oleh kehangatan narasi yang dibawakan si tukang kebun. Ada getaran romantis yang samar namun manis mulai tumbuh di antara jarak lantai 1 dan lantai 2 itu. Sebuah perasaan yang sudah lama sekali tidak pernah dirasakan oleh Indira. Pagi itu, suasana di rumah mewah Indira terasa lebih sibuk dari biasanya. Matahari belum naik sepenggalah, tapi sang CEO sudah mondar-mandir di ruang makan dengan telepon genggam menempel di telinga. Wajah cantiknya terlihat pucat, dan tangan kirinya tak henti-henti memijat pelipisnya. Migrain yang menjadi musuh bebuyutannya kembali menyerang. Sambil menunggu sopir memanaskan mobil, Indira menelan 2 butir obat pereda nyeri dengan segelas air putih, lalu menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Dari balik pintu kaca yang memisahkan ruang makan dan taman, sepasang mata teduh memperhatikan semua gerak-gerik itu. Faris, yang sedang membersihkan daun-daun kering, melihat betapa lelahnya majikannya itu. Ia ingin sekali menyapa dan bertanya kabar, tapi ia sadar posisinya. Ia hanyalah tukang kebun, dan Indira adalah langit yang tak tersentuh. Namun, Faris punya cara sendiri untuk bicara, bahasa yang tidak membutuhkan suara. Siang harinya, Indira terpaksa kembali ke rumah sebentar, karena ada berkas penting yang tertinggal di meja kerjanya. Kepalanya masih berdenyut-denyut nyeri. Dengan langkah gontai, ia masuk ke ruang kerjanya yang dingin dan penuh dengan tumpukan dokumen proyek yang membosankan. Namun, saat ia hendak mengambil map biru di atas meja, gerakannya terhenti. Matanya terpaku pada sebuah benda asing yang entah bagaimana bisa berada di sana, di tengah-tengah medan perang pekerjaannya. Di sudut meja, berdiri sebuah botol kaca bekas selai yang sudah dicuci bersih, dan di dalamnya tertancap beberapa tangkai bunga lavender segar yang warnanya ungu cerah. Aroma wangi yang khas dan menenangkan langsung menyeruak, menyamarkan bau kertas dan tinta yang selama ini membuat Indira muak. Di bawah botol itu, terselip secari kertas yang jelas sekali disobek paksa dari sebuah buku tulis murah. Terlihat dari pinggiran kertasnya yang bergerigi tidak rapi. Di sana, tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan yang agak cakar ayam namun sangat mudah dibaca. Aromanya bagus buat ngilangin pusing. Bu Bos, jangan lupa istirahat, dunia nggak akan runtuh kalau ibu napas sebentar. Semangat kerjanya, Faris. Indira tertegun membaca pesan itu. Jantungnya berdesir hebat. Selama ini, orang-orang di sekitarnya, termasuk tunangannya, Rama, hanya bertanya, proyeknya sudah gol belum? Atau, kita untung berapa?
Tidak ada yang peduli apakah kepalanya sakit atau tidak. Tapi hari ini, seorang tukang kebun dengan gaji pas-pasan justru memberikan perhatian yang begitu mahal harganya. Tanpa sadar, senyum manis mengembang di bibir Indira, senyum yang jarang sekali terlihat. Ia mengangkat botol kecil itu, menghirup aroma lavendernya dalam-dalam, dan seketika rasa pusing di kepalanya terasa berkurang drastis. Ia melirik ke arah jendela yang menghadap ke taman, membayangkan wajah polos Faris saat menyelinap masuk untuk menaruh bunga ini. Dasar tukang kebun lancang, gumam Indira pelan, tapi pipinya merona merah jambu. Ia lalu melipat kertas pesan itu dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam laci meja paling pribadi, tepat di sebelah kotak perhiasannya. Siang itu, sang CEO kembali ke kantor bukan dengan wajah tertekuk, melainkan dengan semangat baru yang meletup-letup, seolah baru saja jatuh cinta ala remaja SMA. Namun, seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya, kebahagiaan kecil di rumah Indira tidak bertahan lama tanpa gangguan. Sore itu, suara deru mesin mobil sport yang bising memecah ketenangan kompleks perumahan elit tersebut. Rama, tunangan Indira yang merupakan anak tunggal dari pengusaha tambang batu bara, datang berkunjung tanpa memberi kabar. Ia melangkah turun dari mobil merah mengkilapnya dengan setelan jas mahal dan kacamata hitam yang bertengger angku di hidung, membawa aura kesombongan yang membuat siapa saja enggan mendekat. Rama melenggang masuk ke dalam rumah seolah-olah ia adalah pemilik sah tempat itu. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak di ambang pintu ruang tamu. Pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Di sana, di sofa ruang tengah yang seharusnya steril dari orang luar, ia melihat Faris sedang duduk bersimpuh di dekat kaki Ibu Ratih. Si tukang kebun itu sedang membantu memijat kaki Ibu Ratih yang kaku, sementara wanita parubaya itu menatap Faris dengan tatapan penuh kasih sayang, tatapan yang tidak pernah ia berikan kepada Rama. Sedang apa orang kotor ini di dalam rumah? Ma? Bukankah tempat tukang kebun itu di luar, bergelut dengan tanah dan cacing? Sindir Rama dengan suara lantang, sengaja menekankan kata, kotor, agar Faris merasa rendah diri. Faris yang kaget segera berdiri dan menunduk sopan. Maaf, Pak Rama. Ibu tadi mengeluh kakinya kram, jadi saya bantu pijat sebentar. Belum sempat Rama membalas, Ibu Ratih sudah menyela dengan nada tajam yang mengejutkan semua orang. Tangannya menggenggam lengan Faris erat-erat, seolah takut pemuda itu pergi. Jaga mulutmu, Rama. Faris ini tangannya lebih bersih daripada hati kamu. Dia merawatku dengan tulus. Tidak seperti kamu yang datang cuma kalau ada maunya atau kalau mau pamer harta di depan Indira. Kalimat itu menampar harga diri Rama dengan sangat keras. Wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Ia menoleh ke arah tangga, berharap Indira akan membelanya. Namun, yang ia lihat justru membuat hatinya semakin panas. Indira sedang turun dari lantai 2, dan matanya menatap Faris dengan sorot kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Ada kilatan kekaguman dan rasa hormat di mata tunangannya itu saat melihat Faris. Tatapan yang selama bertahun-tahun ini didambakan Rama namun tak pernah ia dapatkan. Cukup, Rama. Jangan buat keributan di sini, ucap Indira dingin sambil berdiri di samping Faris, secara tidak sadar menciptakan jarak antara dirinya dan Rama. Rama mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Insting lelakinya meraung. Ia sadar, tukang kebun miskin di hadapannya ini bukan sekadar bawahan biasa. Pria lusuh ini adalah ancaman nyata. Rama merasa posisinya sebagai calon pewaris dan suami Indira sedang digerogoti oleh rayap kecil yang berbahaya. Baiklah kalau itu mau kalian, gumam Rama dengan senyum sinis yang mengerikan. Nikmati saja waktumu selagi bisa, tukang kebun. Dalam hati, Rama bersumpah tidak akan membiarkan hama kecil ini merusak rencana masa depannya. Ia segera mengeluarkan ponselnya diam-diam, mengirim pesan kepada orang suruhannya untuk menyelidiki asal-usul Faris. Ia akan mencari celah kecil apapun untuk menendang pria itu keluar dari kehidupan Indira, dengan cara apapun, sekeji apapun. Di balik hiruk-pikuk pekerjaan kasar yang menguras keringat, ternyata ada satu hal yang tidak pernah mati di dalam jiwa Faris, yaitu imajinasinya. Siang itu, saat jam istirahat tiba, Faris tidak memilih tidur siang atau mengobrol dengan satpam di pos depan. Ia justru menyelinap masuk ke dalam gudang penyimpanan alat kebun yang sempit dan berbau tanah basah. Di sana, duduk di atas tumpukan karung pupuk, Faris kembali menjadi dirinya yang sejati,
seorang penulis. Suasana taman rumah Indira yang tenang dan asri, rupanya benar-benar menjadi obat bagi kebuntuan ide yang selama ini menyiksanya. Pena di tangan Faris menari-nari lincah di atas kertas buku catatan lusuhnya. Kali ini, ia menulis sebuah kisah baru tentang Putri di Menara Kaca. Sang putri memiliki segalanya, tulis Faris dengan penuh perasaan. Dinding istananya terbuat dari berlian yang paling keras, membuatnya tak tersentuh dan terlindungi. Namun, ia lupa membuat pintu. Ia terkurung dalam kemewahan yang dingin, bisa melihat dunia luar dengan jelas, tapi tak ada satupun orang yang bisa mendengar suara hatinya yang menangis kesepian. Tulisan itu mengalir begitu saja, seolah-olah Faris sedang melukis sosok Indira, bukan dengan kuas, tapi dengan kata-kata. Namun, karena terburu-buru dipanggil oleh Pak Dharma untuk memindahkan pot bunga yang berat, Faris tanpa sengaja meninggalkan buku catatannya tergeletak begitu saja di bangku taman panjang tempat ia biasa duduk melamun. Tak lama kemudian, langkah kaki Indira terdengar mendekat. Sang CEO sedang berjalan-jalan santai mencari udara segar untuk melegakan paru-parunya yang sesak oleh AC kantor. Matanya yang tajam langsung menangkap objek asing di bangku tamannya. Sebuah buku tulis murah dengan sampul yang sudah terkelupas di sana-sini. Didorong oleh rasa penasaran yang kuat, Indira memungut buku itu. Awalnya, ia berpikir itu hanya catatan utang atau daftar belanjaan tukang kebunnya. Tapi, saat ia membuka halaman yang terbuka, matanya membelalak. Tulisan tangan Faris sangat rapi, tegak bersambung dengan gaya klasik yang jarang dimiliki anak muda zaman sekarang. Indira mulai membaca baris demi baris. Semakin ia membaca, semakin dadanya bergemuruh hebat. Diksi yang dipilih Faris begitu cerdas, puitis, namun menusuk hati. Ini indah sekali, gumam Indira tanpa sadar. Jari jemarinya yang lentik mengusap permukaan kertas yang kasar itu. Indira merasa seperti sedang bercermin. Ia sadar betul, Putri di Menara Kaca, itu adalah dirinya. Faris, laki-laki sederhana yang setiap hari hanya ia lihat berkeringat mencangkul tanah, ternyata mampu melihat jauh ke dalam lubuk hatinya yang paling tersembunyi. Ia melihat Indira bukan sebagai bos yang galak, melainkan sebagai wanita kesepian yang butuh diselamatkan. Siang itu, pandangan Indira terhadap Faris berubah total. Tukang kebun itu bukan lagi sekadar bawahan, melainkan seorang intelektual yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Ada rasa kagum yang meletup-letup di dada Indira, rasa hormat pada bakat besar yang tersembunyi di balik seragam kerja yang kotor itu. Dengan hati-hati, Indira meletakkan kembali buku itu persis seperti semula, lalu melangkah pergi dengan senyum misterius di wajahnya, seolah ia baru saja menemukan berlian mentah di halaman rumahnya sendiri. Suasana malam itu di rumah Indira tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu kristal gantung di ruang makan dinyalakan semuanya, memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas lantai marmer. Rama, yang entah ada angin apa, tiba-tiba berinisiatif mengadakan makan malam keluarga yang mewah. Ia memesan catering dari restoran bintang 5 langganannya, lengkap dengan pelayan berseragam rapi. Namun, di balik senyum manis dan sikapnya yang sok akrab itu, tersimpan sebuah rencana licik yang sudah ia susun dengan sangat rapi, serapi setelan jas mahal yang ia kenakan. Sayang, cateringnya sudah datang banyak sekali. Sepertinya pelayan restoran kewalahan mengangkat box-box besar itu. Bagaimana kalau kita minta tolong Faris sebentar? Kasihan kalau cuma satpam yang angkat, usul Rama dengan nada yang terdengar sangat bijaksana dan penuh perhatian. Indira yang sedang mematut diri di depan cermin ruang tengah tersenyum lebar. Ia merasa bahagia melihat tunangannya kini mulai peduli pada orang kecil. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Indira mengangguk setuju. Faris pun dipanggil dari pos belakang. Dengan sigap dan tanpa banyak tanya, pemuda itu mengangkut tumpukan kardus makanan yang berat masuk ke area dapur kotor. Keringat membasahi pelipisnya, namun ia tetap tersenyum santun setiap kali berpapasan dengan Rama. Di tengah kesibukan itu, Indira merasa gerah. Ia melepas kalung berlian peninggalan neneknya yang melingkar di leher jenjangnya. Kalung itu bernilai ratusan juta rupiah, berkilauan indah tertimpa cahaya lampu. Dengan santai, Indira meletakkannya di atas meja rias tamu di dekat ruang makan, lalu berjalan menuju dapur untuk mengecek persiapan minuman. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh sang pemangsa. Mata elang Rama menangkap kilauan berlian itu. Memastikan tidak ada yang melihat,
Dengan gerakan tangan yang secepat kilat bak pesulap profesional, Rama menyambar kalung itu dan menggenggamnya erat di balik saku jasnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena gairah kemenangan yang sudah di depan mata. Rama kemudian berpura-pura berjalan ke arah belakang rumah, beralasan ingin mencari toilet tamu, karena toilet dalam sedang dipakai. Padahal, kakinya melangkah pasti menuju pos tempat Faris biasa menaruh barang-barangnya. Di sana, tergeletak sebuah tas ransel kumal berwarna abu-abu milik Faris yang resletingnya sudah agak macet. Dengan senyum menyeringai yang mengerikan, Rama membuka paksa tas itu dan menyelipkan kalung berlian mahal tersebut ke sela-sela baju ganti Faris yang lusuh. "Habislah kau, tikus got," bisik Rama pelan, matanya berkilat jahat. Ia kemudian kembali ke ruang makan, duduk dengan tenang, dan meminum jus jeruknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jebakan sudah dipasang, umpan sudah ditebar, dan kini tinggal menunggu waktu ledakan besar itu terjadi yang akan menghancurkan hidup Faris dalam sekejap mata. Makan malam yang seharusnya penuh tawa itu seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Saat hidangan penutup baru saja disajikan, tangan Indira meraba leher dan meja rias di dekatnya dengan panik. Wajahnya memucat, matanya menyapu sekeliling ruangan dengan gelisah. Kalung berlian warisan neneknya, benda yang nilainya setara dengan harga sebuah rumah mewah, telah lenyap tanpa jejak. "Kalungku, kalung itu tidak ada di sini," seru Indira dengan suara bergetar. Suasana hening seketika. Rama, yang sudah menunggu momen ini, langsung berdiri dengan gaya teatrikal. Wajahnya dipasang sok kaget, namun matanya berkilat licik. "Hilang? Tidak mungkin hilang kalau tidak ada yang mengambilnya. Di rumah ini cuma ada kita, staf lama yang sudah terpercaya, dan..." Rama sengaja menggantung kalimatnya, lalu telunjuknya menuding lurus ke arah dapur kotor, tempat Faris sedang membereskan sisa kardus. Si tukang kebun baru itu. Faris yang sedang mengelap keringat langsung terperanjat. Ia dipanggil paksa ke ruang tengah. Di hadapan semua orang, ia berdiri seperti terdakwa di kursi pesakitan. "Jujur saja, kamu yang ambil, kan? Ngaku saja." "Dasar orang miskin tidak tahu diuntung," bentak Rama kasar. "Demi Allah, Pak, Bu, saya tidak menyentuh barang apapun selain kardus makanan." "Saya berani bersumpah," jawab Faris tegas, matanya menatap lurus ke arah Indira, mencari secercah kepercayaan di sana. Namun, Rama tidak memberi ampun. Ia memerintahkan satpam untuk menggeledah tas ransel Faris yang dibawa dari pos belakang. Dan benarlah, saat resleting tas kumal itu dibuka dan isinya ditumpahkan ke lantai, di antara baju ganti yang lusuh dan botol minum plastik bekas, berkilau-kilau benda yang dicari. Kalung berlian itu tergeletak di sana, seolah menjadi bukti dosa yang tak terbantahkan. Faris ternganga, napasnya tercekat. Ia menggeleng kuat-kuat, matanya mulai berkaca-kaca bukan karena takut, tapi karena sakit hati yang teramat sangat dituduh serendah itu. Ia menatap Indira lekat-lekat, tatapan yang menyayat hati. "Bu Indira, Ibu tahu saya. Saya bekerja di sini untuk membelikan obat buat ibu saya. Demi nyawa ibu saya tidak mungkin memberinya makan dari uang haram hasil mencuri. Tolong percaya saya, Bu." Hati Indira hancur berkeping-keping melihat tatapan itu. Instingnya berteriak bahwa Faris tidak bersalah. Faris yang merawat ibunya dengan lembut, Faris yang menulis kisah indah di buku lusuh, tidak mungkin melakukan ini. Namun, bukti fisik ada di depan mata, dan Rama terus memojokkannya dengan kata-kata pedas soal keamanan dan reputasi. Indira terjepit. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak boleh terlihat lemah dan membiarkan pencurian terjadi di rumahnya sendiri. Dengan tangan gemetar dan air mata yang ditahan sekuat tenaga di pelupuk mata, Indira memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup menatap mata Faris. "Cukup, Faris," ucap Indira lirih, suaranya parau menahan tangis. "Bukti sudah ada. Malam ini juga, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini. Saya tidak mau melihatmu lagi." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar hati Faris. Harga dirinya diinjak-injak sampai hancur lebur. Ia tidak membela diri lagi. Ia tahu, di mata orang kaya, kebenaran orang miskin seringkali tidak ada harganya. Faris tidak berteriak, tidak juga memohon belas kasihan di kaki Rama. Pria muda itu justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa,
sebuah sikap ksatria yang membuat siapapun yang melihatnya merasa segan. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia berjongkok memunguti baju-bajunya yang berserakan di lantai, memasukkannya kembali ke dalam tas ransel kumalnya yang sudah ternoda. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ada guratan kekecewaan yang sangat dalam, seolah ia sudah terbiasa dikalahkan oleh keadaan, namun tidak pernah benar-benar menyerah. Setelah resleting tasnya tertutup rapat, Faris berdiri tegak. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil yang sudah agak berkarat. Kunci gembok gerbang taman belakang yang selama ini dipercayakan padanya. Ia berjalan mendekat ke arah Indira, mengabaikan tatapan mengejek dari Rama, lalu meletakkan kunci itu dengan hati-hati di atas meja marmer, tepat di samping vas bunga yang kosong. "Terima kasih, Bu Indira," ucap Faris pelan, suaranya terdengar tulus tanpa sedikit pun nada sindiran. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bermimpi dan bercerita di taman Ibu, meskipun hanya sebentar. Tolong sampaikan salam sayang saya untuk Ibu Ratih. Saya pamit." Tanpa menunggu jawaban, Faris membalikkan badan dan melangkah keluar menembus dinginnya malam Jakarta. Punggungnya yang terlihat rapuh perlahan menghilang di balik gerbang besi yang tinggi menjulang, meninggalkan jejak kesunyian yang mencekam. Seketika itu juga, rumah mewah di kawasan Kemang itu terasa berubah menjadi sebuah mausoleum yang dingin dan tak bernyawa. Aura hangat yang sempat tercipta beberapa minggu terakhir lenyap begitu saja bersamaan dengan perginya si tukang kebun. Benar saja, keesokan harinya, neraka kecil kembali terjadi. Ibu Ratih yang bangun pagi dengan semangat menunggu jadwal mendongeng, mendadak berubah histeris saat tahu Faris tidak ada. Ia menolak bubur ayam mahal yang disajikan pelayan, melempar sendoknya ke dinding hingga berdenting keras. "Mana Faris?" panggil Faris. "Aku tidak mau makan kalau bukan Faris yang cerita," jerit Ibu Ratih dengan air mata bercucuran membasahi pipinya yang keriput. Indira mencoba membujuk, bahkan mendatangkan seorang pendongeng profesional bayaran mahal dari sanggar teater ternama. Namun, Ibu Ratih justru mengusirnya. Suaranya palsu. Dia tidak pakai hati. "Pergi. Aku mau Faris." Indira berdiri mematung di sudut kamar ibunya. Hatinya mencelos perih. Ia melihat tumpukan uang dan kemewahan di sekelilingnya yang kini terasa sama sekali tidak berguna. Ia sadar, uangnya bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli rumah bagi hati ibunya. Kepergian Faris bukan sekadar hilangnya seorang karyawan, melainkan hilangnya nyawa dari rumah besar yang kini terasa hampa dan menyedihkan itu. Malam itu, di dalam kamarnya yang mewah namun terasa sesak oleh keheningan, Indira tidak bisa memejamkan matanya barang sedetik pun. Rasa bersalah menggelayuti pikirannya seperti awan mendung yang gelap. Bayangan wajah kecewa Faris saat diusir tadi terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Untuk mengalihkan pikirannya, tangan Indira tergerak membuka laci meja kerjanya. Di sana, tersimpan buku catatan lusuh milik Faris yang tempo hari ia temukan di taman. Buku itu adalah satu-satunya jejak yang tertinggal dari pria itu. Indira membuka lembar demi lembar buku itu di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang. Awalnya ia hanya ingin mengenang tulisan tangan Faris yang rapi. Namun, saat ia membaca sebuah cerita pendek di halaman tengah yang berjudul "Pencuri di Balik Topeng Emas", kening Indira berkerut dalam. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kalimat-kalimat yang ditulis Faris terasa sangat familiar. Diksi puitisnya, cara Faris menggambarkan kesedihan tokoh utamanya, hingga struktur kalimatnya yang unik, semuanya terasa persis sama dengan gaya penulisan sebuah novel terkenal yang saat ini sedang pajang di rak bestseller seluruh toko buku Indonesia. Novel itu berjudul Bayangan Semu, karya penulis muda yang sedang naik daun bernama Anton. Tidak mungkin ini terlalu mirip untuk disebut kebetulan, gumam Indira dengan tangan gemetar. Didorong rasa penasaran yang membara, Indira segera menyalakan laptopnya. Jari jemarinya menari lincah di atas papan ketik, mencari informasi tentang penulis bernama Anton tersebut. Dan benar saja, sebuah fakta mengejutkan terpampang di layar. Dalam sebuah foto wisuda lama yang diunggah di media sosial kampus sastra ternama di Jakarta, terlihat sosok Anton yang tersenyum lebar sambil merangkul seorang teman di sebelahnya. Teman itu berwajah lebih muda, lebih kurus, tapi senyumnya sangat khas. Itu adalah Faris. Indira menutup mulutnya tak percaya. Ia kembali membaca draft kasar di buku catatan Faris.
Tanggal yang tertera di sudut atas kertas itu tertulis 2 tahun yang lalu, jauh sebelum novel Bayangan Semu diterbitkan. Fakta itu menghantam kesadaran Indira dengan telak. Faris bukanlah pencuri. Justru sebaliknya, Faris adalah korban pencurian terbesar. Ia adalah penulis asli, sang ghostwriter, yang karyanya dirampok oleh sahabatnya sendiri, hingga ia jatuh miskin dan harus menjadi tukang kebun demi menyambung hidup. Air mata menetes di pipi Indira. Ia merasa sangat bodoh. Bagaimana mungkin ia menuduh pria yang memiliki kejujuran dan bakat sebesar ini sebagai pencuri kalung remeh? Faris adalah berlian yang dibuang ke lumpur, dan Indira baru saja ikut menginjaknya semakin dalam. Malam itu, rasa hormat dan penyesalan bercampur menjadi satu, membakar semangat Indira untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, namun Indira sudah berdiri dengan napas memburu di depan pos keamanan utama komplek perumahan elit tersebut. Wajah cantiknya tampak kusut, matanya sembab, dan rambutnya hanya diikat seadanya. Keyakinan bahwa Faris tidak bersalah, yang ia dapatkan setelah membaca buku catatan semalam, membuatnya nekat melakukan penyelidikan sendiri. Ia teringat satu hal fatal. CCTV di dalam rumahnya memang sedang mengalami gangguan teknis malam itu, sebuah kebetulan yang kini terasa sangat mencurigakan. Namun, ia lupa bahwa komplek perumahan di kawasan Kemang ini memiliki sistem keamanan lingkungan yang sangat ketat. Tolong putarkan rekaman kamera nomor 4 yang menyorot langsung ke arah gerbang dan halaman samping rumah saya, Pak. Saya butuh rekaman jam 7 sampai jam 8 malam kemarin, pinta Indira kepada kepala keamanan dengan nada mendesak yang tidak bisa ditawar. Petugas keamanan yang melihat kepanikan di wajah warga VVIP-nya itu, segera menuruti perintah. Jari jemarinya menari di atas papan ketik, dan tak lama kemudian, layar monitor besar di dinding pos itu menampilkan rekaman hitam putih suasana malam kejadian. Indira menatap layar itu tanpa berkedip. Menit-menit awal hanya memperlihatkan aktivitas biasa. Namun, tepat pada pukul 19:45, mata Indira terbelalak lebar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di layar itu, terlihat jelas area samping rumah Indira yang terbuka. Dari pintu samping, muncul sosok Rama dengan setelan jas mahalnya. Pria itu tidak sedang pergi ke toilet seperti alasannya waktu itu. Rama terlihat menengok ke kanan dan ke kiri dengan gelisah, memastikan tidak ada orang yang melihat. Gerak-geriknya persis seperti pencuri amatir. Setelah merasa aman, Rama berjalan cepat menuju bangku kayu panjang di dekat pos satpam belakang, tempat di mana tas ransel abu-abu milik Faris biasa diletakkan. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, Rama merogoh saku jasnya, mengeluarkan sesuatu yang berkilauan, kalung berlian itu, dan dengan paksa menyelipkannya ke dalam kantong depan tas ransel Faris yang sedikit terbuka. Setelah melakukan aksi kejinya, Rama sempat menyeringai tipis ke arah jalan, lalu merapikan jasnya dan berjalan santai kembali masuk ke dalam rumah, seolah-olah ia adalah malaikat tak berdosa. Bajingan! Desis Indira lirih, namun penuh dengan penekanan yang mengerikan. Tubuh Indira gemetar hebat. Bukan karena dinginnya AC di pos satpam, melainkan karena amarah yang meledak di dalam dadanya. Ia merasa jijik, mual, dan sangat marah pada dirinya sendiri. Laki-laki yang selama ini ia banggakan sebagai tunangan, ternyata adalah ular berbisa yang tega menghancurkan hidup orang kecil hanya karena rasa cemburu buta. Rekaman ini adalah bukti telak. Faris tidak pernah mencuri apapun. Justru Ramalah yang telah mencuri harga diri Faris dan memfitnahnya dengan cara yang paling kotor. Indira mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya memutih. Simpan rekaman ini dalam bentuk flash disk. Jangan sampai hilang. Saya akan membuat perhitungan, ucap Indira dingin kepada petugas keamanan. Ia melangkah keluar dari pos itu dengan tatapan nyalang. Hari ini juga, ia harus memperbaiki segalanya. Ia harus menemukan Faris, dimanapun pria itu berada, sebelum terlambat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Indira memacu mobil sedan mewahnya membelah kemacetan Jakarta yang menggila. Berbekal alamat yang ia dapatkan dari arsip biodata pelamar di pos satpam, ia mengarahkan kendaraannya menuju sebuah kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Semakin jauh ia meninggalkan kawasan elit Kemang, pemandangan di kiri kanan jalan berubah drastis. Gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi perlahan berganti menjadi deretan rumah-rumah semi permanen yang berhimpitan, kabel listrik yang semrawut, dan jalanan yang berlubang. Mobil mewah Indira,
akhirnya terhenti di mulut sebuah gang kecil yang lebarnya tidak cukup untuk dimasuki kendaraan roda 4. Indira menghela napas panjang, menatap nanar ke arah lorong gelap dan lembab di depannya. Tanpa ragu, ia melepas sepatu hak tingginya yang mahal, menggantinya dengan sandal jepit yang kebetulan ada di bagasi mobil, dan melangkah turun. Ia tidak peduli dengan tatapan heran warga sekitar yang melihat seorang wanita berpenampilan seperti pejabat masuk ke wilayah kumuh mereka. Indira berjalan menyusuri gang sempit itu. Bau selokan yang menyengat dan udara pengap menyambutnya. Ia harus berjalan memiringkan badan setiap kali berpapasan dengan motor atau gerobak pedagang. Hatinya teriris perih. Inikah jalan yang ditempuh Faris setiap hari? Inikah dunia tempat tinggal pria yang memiliki hati selembut sutra itu? Setelah bertanya pada beberapa warga, langkah Indira terhenti di depan sebuah rumah peta kecil dengan tembok yang sudah mengelupas parah. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Dari celah pintu, Indira bisa melihat pemandangan yang membuat air matanya tumpah ketika tanpa bisa dibendung lagi. Di dalam ruangan sempit yang hanya beralaskan tikar plastik, Faris sedang duduk bersimpuh menyuapi seorang wanita tua yang terlihat sangat lemah, ibunya, Bu Siti. Di piring yang dipegang Faris, hanya ada nasi putih dengan lauk tempe goreng dan sedikit sayur bening. Sangat sederhana, namun Faris menyuapinya dengan senyum penuh kasih, seolah itu adalah hidangan raja. Makan yang banyak ya, Bu, biar cepat sembuh. Nanti kalau Faris sudah dapat kerja lagi, kita beli ayam bakar kesukaan ibu, ucap Faris lembut, suaranya terdengar tegar meski menyeratkan kepedihan. Indira tidak kuat lagi menahan sesak di dadanya. Ia mengetuk pintu pelan dengan tangan gemetar. Assalamualaikum, ucap Indira lirih. Faris menoleh kaget. Sendok di tangannya nyaris terjatuh saat melihat sosok majikannya berdiri di ambang pintu dengan mata sembab dan keringat bercucuran. Bu Indira? Ibu. Ibu sedang apa di sini? Tanya Faris terbata-bata. Ia buru-buru meletakkan piring dan berdiri, merasa malu dengan keadaan rumahnya. Indira tidak menjawab dengan kata-kata formal. Ia justru melangkah masuk dan langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Faris. Sebuah gestur yang tidak pernah dilakukan seorang CEO kepada bawahannya. Maafkan saya, Faris. Maafkan kebodohan saya, isak Indira pecah. Bahunya terguncang hebat. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah lihat rekaman CCTV itu. Kamu tidak salah, Faris. Saya yang buta. Saya mohon tolong kembali. Bukan sebagai tukang kebun biasa, tapi sebagai satu-satunya orang yang bisa menghidupkan kembali rumah kami. Ibu saya terus memanggil namamu. Kami butuh kamu, Faris. Faris terpaku. Ia melihat wanita yang biasanya angkuh dan dingin itu kini berdiri rapuh di hadapannya, merendahkan egonya demi sebuah permintaan maaf yang tulus. Di sudut ruangan itu, di antara dinding yang retak dan perabotan usang, dua dunia yang berbeda akhirnya bertemu dalam satu titik emosi yang sama. Siang itu, awan mendung yang menggelayut di langit Jakarta seolah menyingkir, memberi jalan bagi matahari untuk menyinari kebenaran yang akan terungkap di rumah mewah kawasan Kemang tersebut. Mobil Indira memasuki halaman dengan kecepatan tinggi. Saat pintu rumah dibuka, Rama masih duduk santai di sofa ruang tengah sambil menikmati kopi mahalnya, seolah ia adalah raja di istana itu. Namun, senyum di wajahnya seketika lenyap berganti dengan tatapan jijik saat melihat siapa yang berjalan masuk di belakang Indira. Loh, kenapa kamu bawa tikus got ini masuk lagi, sayang? Tanya Rama dengan nada sinis sambil menunjuk Faris yang berdiri menunduk di dekat pintu. Bukankah kita sudah sepakat membuang sampah pada tempatnya? Indira tidak menjawab dengan kata-kata manis seperti biasanya. Wajahnya mengeras, matanya menatap tajam setajam silet. Tanpa basa-basi, ia melempar sebuah benda kecil ke atas meja kaca di hadapan Rama. Itu adalah flash disk yang berisi rekaman CCTV dari pos satpam tetangga. Sampah yang sebenarnya itu kamu, Rama. Suara Indira tenang namun menusuk tulang. Lihat rekaman di dalam flash disk itu. Seluruh dunia akan tahu betapa rendahnya cara kamu menjebak orang jujur demi egomu yang setinggi langit itu. Rama terperanjat. Wajahnya memucat seketika. Belum sempat ia membela diri, Indira melepaskan cincin pertunangan berlian yang melingkar di jari manisnya. Dengan gerakan tegas, ia meletakkan cincin itu di sebelah flash disk tadi. Ambil cincinmu. Hubungan kita selesai detik ini juga.
Saya tidak butuh suami yang kaya raya tapi miskin hati nurani. Sekarang, keluar dari rumah saya sebelum saya panggil polisi, bentak Indira. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, membuat para pelayan yang mengintip dari dapur menahan napas. Rama, dengan harga diri yang hancur lebur dan wajah merah pada menahan malu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyambar cincin itu dan berjalan cepat keluar rumah, diiringi tatapan dingin dari mantan tunangannya. Suara deru mobil sport Rama yang menjauh menjadi tanda berakhirnya babak kehidupan Indira yang penuh kepalsuan. Begitu Rama pergi, suasana rumah yang tadinya tegang seketika mencair. Faris, yang sejak tadi diam, memberanikan diri berjalan menuju kamar Ibu Ratih. Pintu kamar terbuka, dan wanita parubaya di kursi roda itu langsung menoleh. Saat melihat sosok pemuda lusuh itu berdiri di sana dengan senyum tulusnya, mata Ibu Ratih berbinar terang, seolah melihat malaikat turun dari langit. Faris. Ya Allah. Nak, kamu pulang? Seru Ibu Ratih dengan suara bergetar bahagia. Tangannya terulur ingin meraih. Faris bergegas mendekat, bersimpu di kaki Ibu Ratih, dan mencium tangan majikannya itu dengan takzim. Maaf saya sempat pergi, Bu. Saya janji tidak akan meninggalkan Ibu lagi tanpa pamit. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tawarnya Ibu Ratih kembali terdengar memenuhi sudut-sudut rumah besar itu. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam, tidak ada lagi amarah. Indira bersandar di bingkai pintu, menatap pemandangan haru di depannya dengan senyum lega. Meski ia baru saja kehilangan tunangan kaya raya, ia merasa justru baru saja mendapatkan kembali kekayaan yang sesungguhnya, kehangatan keluarga. Rumah itu kini terasa hidup kembali, berkat kembalinya seorang tukang kebun yang berhati emas. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan roda nasib yang berputar. 6 bulan setelah kejadian kelam itu, suasana di sebuah toko buku terbesar di salah satu mal mewah Jakarta Pusat tampak tidak seperti biasanya. Antrean manusia mengular panjang hingga keluar pintu toko, membuat para pengunjung mal lainnya penasaran. Mereka bukan sedang mengantre untuk membeli gawai keluaran terbaru, melainkan untuk mendapatkan tanda tangan di atas sampul sebuah novel yang sedang menjadi buah bibir di seluruh negeri. Judul novel itu terpampang besar di poster-poster, Taman di Tengah Kota. Di ujung antrean, duduklah seorang pria muda dengan kemeja batik lengan panjang yang rapi, namun senyumnya masih sama sederhananya seperti dulu. Itu adalah Faris. Siapa sangka, tukang kebun yang dulu dihina karena pakaiannya yang lusuh, kini duduk sebagai penulis bestseller yang karyanya dipuji habis-habisan oleh para kritikus sastra. Novel debutnya ini dinilai memiliki kejujuran yang menampar, menceritakan kisah cinta tulus antara seorang pemuda biasa dan seorang putri di Menara Gading yang kesepian. Pembaca bisa merasakan emosi yang nyata di setiap lembarnya, seolah penulisnya benar-benar menumpahkan darah dan air matanya di sana. Mas Faris. Mas Faris. Seru seorang wartawan hiburan yang menyodorkan mikrofon ke arahnya di sela-sela acara peluncuran buku. Novel ini sukses besar dan membuat ribuan orang menangis. Apa rahasianya? Dan siapa sebenarnya sosok Putri Kaca yang Anda ceritakan di buku ini? Faris tersenyum tenang. Ia tidak terlihat gugup meski sorot kamera menyilaukan matanya. Ia mengambil mikrofon itu dan menjawab dengan suara baritonnya yang khas, suara yang dulu hanya didengar oleh Bunga-Bunga dan Ibu Ratih. Tidak ada rahasia, Mas. Saya hanya menulis apa yang hati saya rasakan. Bahwa terkadang, kemewahan itu bukanlah tentang seberapa tinggi pagar rumah kita, tapi seberapa luas pintu hati kita terbuka untuk orang lain, jawab Faris bijak. Dan soal siapa inspirasinya, dia adalah seseorang yang mengajarkan saya bahwa bunga terindah pun butuh disiram dengan perhatian, bukan hanya dengan uang. Di sudut ruangan, jauh dari kerumunan, Indira berdiri sambil melipat tangan di dada. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi lebar untuk menutupi identitasnya, namun bibirnya menyunggingkan senyum bangga yang tak bisa ditahan. Ia melihat Faris kini bersinar terang, bukan karena harta warisan atau nama besar orang tua, melainkan karena bakat dan ketulusan hatinya sendiri. Faris telah membuktikan pada dunia, dan pada Rama yang entah ada di mana sekarang, bahwa berlian akan tetap bersinar meskipun sempat terbenam di dalam lumpur. Hari itu, Jakarta menjadi saksi lahirnya seorang bintang baru yang rendah hati. Di tengah riuh rendah kesuksesan peluncuran novel Faris, ada satu hal besar yang bergerak dalam senyap,
luput dari sorotan kamera media. Indira, sang wanita besi, tidak hanya diam menikmati keberhasilan pria yang dicintainya itu. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Faris, Indira sedang melancarkan serangan balasan yang mematikan kepada hantu masa lalu yang pernah menghancurkan hidup Faris. Pagi itu, di sebuah gedung pengadilan di Jakarta Selatan, suasana terasa tegang. Indira duduk di kursi barisan depan dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Di sebelahnya, duduk jajaran pengacara papan atas dengan bayaran termahal di negeri ini yang sengaja ia sewa. Di kursi tergugat, duduklah Anton, pria yang dulu mengaku sebagai sahabat Faris namun tega menikamnya dari belakang dengan mencuri naskah novelnya. Anton yang awalnya terlihat sombong dengan setelan jas mahalnya, kini tampak menciut, keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. "Saudara Anton," ucap pengacara Indira dengan suara menggelegar sambil mengangkat sebuah buku lusuh bersampul biru yang sudah kusam, buku catatan harian Faris. "Anda mengklaim novel, Bayangan Semu, adalah karya orisinal Anda yang ditulis tahun lalu secara digital. Namun, klien kami memiliki bukti fisik berupa draft tulisan tangan lengkap dengan tanggal pembuatan yang tercatat rapi, 2 tahun sebelum Anda menerbitkan buku itu. Tinta di kertas ini sudah diuji laboratorium forensik, dan usianya valid. Apa pembelaan Anda?" Anton terbungkam. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tidak bisa menyangkal bukti fisik sekuat itu. Hakim mengetuk palu dengan keras, memutuskan kemenangan mutlak bagi pihak penggugat. Anton dinyatakan bersalah melakukan plagiarisme berat dan diwajibkan mengembalikan seluruh hak cipta kepada Faris, serta membayar ganti rugi material dan imaterial senilai miliaran rupiah. Sore harinya, Indira memanggil Faris ke ruang kerjanya. Faris datang dengan wajah bingung, mengira ada urusan pekerjaan rumah tangga yang belum beres. Namun, Indira justru menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah. "Ini apa, Bu?" tanya Faris ragu. "Buka saja," jawab Indira singkat, namun matanya memancarkan kelembutan. Saat Faris membaca isi dokumen putusan pengadilan itu, tangannya gemetar hebat. Matanya membelalak tak percaya. Ia membaca namanya tertulis sah sebagai pemilik hak cipta novel yang dulu dicuri darinya. "Bu Indira, Ibu melakukan semua ini buat saya?" Suara Faris tercekat, air mata jantan menetes membasahi pipinya. "Kenapa Ibu repot-repot membela orang kecil seperti saya?" Indira bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu menatap mata Faris lekat-lekat. "Karena kejujuran itu mahal harganya, Faris. Kamu sudah memberikan kejujuran itu pada keluarga saya saat tidak ada orang lain yang peduli. Sekarang, giliran saya yang mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Anggap saja ini hadiah kecil dari penggemar rahasiamu." Faris tak kuasa menahan haru. Ia tidak peduli pada uang ganti ruginya, tapi ia merasa martabatnya sebagai penulis dan manusia telah dikembalikan utuh oleh wanita di hadapannya ini. Hari itu, Faris menyadari bahwa Indira bukan sekadar bos yang baik, melainkan malaikat pelindung yang dikirim Tuhan untuk menjaga mimpinya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit Jakarta, seolah ikut merestui apa yang akan terjadi di taman belakang rumah Indira. Lampu-lampu taman yang berwarna kuning keemasan menyala redup, menciptakan suasana romantis yang menenangkan hati. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati Jepang dan lavender yang dulu sering dirawat oleh tangan dingin Faris. Faris berdiri di tengah taman itu dengan jantung yang berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia menghadapi ribuan penggemar di acara peluncuran bukunya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang rapi, menunggu seseorang yang paling berharga dalam hidupnya. Tak lama kemudian, pintu kaca teras terbuka. Indira melangkah keluar dengan anggun, mengenakan gaun santai berwarna pastel. Wajah cantiknya tampak bersemu merah. Mungkin karena ia sudah bisa menebak arah pembicaraan malam ini, atau mungkin karena tatapan Faris yang begitu dalam. "Sedang apa kamu malam-malam di sini, Tuan penulis terkenal? Bukannya kamu harusnya sibuk membalas surat penggemar?" Goda Indira sambil melipat kedua tangannya di dada, mencoba menutupi kegugupannya dengan gaya bicaranya yang ketus namun manja. Faris tersenyum lembut, lalu melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Ia menatap mata Indira lekat-lekat, tatapan yang membuat sang CEO wanita besi itu merasa lututnya lemas seketika. "Saya sedang bernostalgia, Bu. Dulu, di taman ini, saya hanya berani menunduk menatap rumput dan sepatu bot saya yang kotor.
Saya tidak pernah berani bermimpi untuk menatap mata pemilik taman ini, ucap Faris dengan suara baritonnya yang menggetarkan jiwa. Tapi malam ini, saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan baru, Bu. Bukan sebagai tukang kebun, dan bukan juga sebagai pendongeng bayaran. Indira menahan napas. Lamaran apa? Faris memberanikan diri meraih tangan Indira, menggenggamnya hangat. Saya ingin melamar menjadi penjaga hati kamu, Indira. Dulu saya merawat bunga-bunga di sini agar tidak layu. Sekarang, izinkan saya merawat senyum kamu dan Ibu Rati selamanya. Saya ingin menjadi imam kamu. Maukah kamu menerima mantan tukang kebun ini menjadi suamimu? Indira terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Perlahan, senyum manis yang sangat menggemaskan merekah di bibirnya. Ia membalas genggaman tangan Faris erat-erat. Kamu telat, Faris, bisik Indira dengan nada pura-pura kesal yang lucu. Saya sebenarnya sudah jatuh cinta sama kamu sejak kamu mendongeng soal kura-kura yang pantang menyerah itu. Lamaran kamu saya terima, tapi ingat ya, masa percobaannya seumur hidup. Tidak boleh resign. Faris tertawa lega dan langsung menarik Indira ke dalam pelukannya. Di bawah sinar rembulan, dua hati yang berbeda latar belakang itu akhirnya menyatu. Tanpa mereka sadari, di jendela lantai 1, tirai tersibak sedikit. Ibu Ratih sedang mengintip dari balik kaca. Wanita parubaya itu tersenyum lebar saking bahagianya, bahkan ia mengacungkan jempolnya tinggi-tinggi ke arah taman, seolah memberi nilai 10 sempurna untuk adegan romantis di depannya itu. Malam itu, taman yang dulu menjadi saksi bisu kesedihan dan kerja keras, kini telah berubah menjadi saksi awal mula kebahagiaan mereka yang abadi. Hari bahagia itu akhirnya tiba, mengubah halaman luas sebuah gedung resepsi berkonsep taman di Jakarta Selatan menjadi saksi penyatuan dua dunia yang berbeda. Pesta pernikahan Faris dan Indira tidak digelar di dalam ballroom hotel berbintang yang kaku, melainkan di area terbuka yang asri, mengingatkan semua orang pada awal pertemuan mereka di taman rumah. Dekorasi bunga melati dan lavender mendominasi setiap sudut, menyebarkan aroma wangi yang menenangkan kepada setiap tamu yang hadir. Yang membuat pernikahan ini begitu istimewa bukanlah kemewahan makanannya atau gaun pengantin Indira yang bertahtakan mutiara, melainkan suasana hangat yang tercipta di sana. Tidak ada sekat sosial yang memisahkan tamu undangan. Rekan-rekan bisnis Indira yang datang dengan mobil mewah, tampak berbaur akrab dengan tetangga-tetangga lama Faris yang datang rombongan menggunakan bus sewaan. Terlihat pemandangan yang mengharukan saat Ibu Ratih, yang kini sudah bisa berdiri meski masih harus berpegangan tongkat, memeluk erat Bu Siti, ibunda Faris. Dua ibu itu menangis haru, menyatukan doa untuk kebahagiaan anak-anak mereka tanpa memandang status kaya atau miskin. Setelah prosesi akad nikah yang sakral selesai, di mana Faris mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang tegas dan mantap, ia meminta waktu sebentar untuk berbicara di atas pelaminan. Faris memanggil ibu dan adik perempuannya, Dinda, untuk maju ke depan. Di hadapan ratusan tamu undangan dan istrinya yang cantik, Faris mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan menyerahkannya kepada ibunya. Bu, ucap Faris dengan suara bergetar menahan tangis. Dulu Faris pernah janji, kalau novel Faris laku, Faris akan belikan ibu istana. Ini bukan istana emas, Bu. Tapi ini sertifikat rumah yang nyaman di kawasan Jakarta Selatan, tidak jauh dari rumah kami. Ini dibeli murni dari uang hasil keringat Faris menulis dan uang ganti rugi kasus kemarin. Faris ingin ibu dan Dinda tinggal dekat dengan kami, biar kita bisa terus sama-sama. Bu Siti sontak menutup mulutnya tak percaya, air matanya tumpah ruah. Dinda langsung memeluk kakaknya erat-erat. Para tamu undangan bertepuk tangan riuh, bahkan banyak yang menyeka ujung mata mereka dengan tisu. Indira menatap suaminya dengan tatapan penuh kebanggaan yang meluap-luap. Hari itu, Faris membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada keluarga besar Indira, bahwa ia bukan laki-laki benalu yang menumpang hidup pada istri kaya. Ia adalah seorang imam yang mandiri, bertanggung jawab, dan sangat memuliakan ibunya. Pernikahan itu menjadi bukti nyata bahwa ketika niat baik bertemu dengan kerja keras, Tuhan akan membukakan jalan kemuliaan yang tak terduga. 1 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang mengharukan itu. Waktu seakan berjalan dengan langkah yang ringan dan penuh berkah di rumah keluarga kecil ini. Sore itu, di dalam ruang keluarga yang hangat dengan cat dinding berwarna krem lembut, terdengar suara ketikan tombol keyboard yang berirama pelan.
Faris sedang duduk di sofa empuk, jari jemarinya menari lincah merangkai kata demi kata untuk naskah novel keduanya yang sudah dinanti-nanti oleh penerbit. Namun, Faris tidak mengetik dengan posisi yang leluasa. Ia harus sedikit berhati-hati karena di pangkuannya ada bidadari cantiknya yang sedang terlelap pulas. Indira tertidur dengan napas yang teratur. Wajahnya terlihat sangat damai tanpa riasan tebal seo yang dulu selalu ia kenakan. Tangan kanan Indira menggenggam erat selembar foto hitam putih, hasil USG terbaru, sementara tangan kirinya memeluk perutnya yang mulai membuncit indah. Calon buah hati mereka sedang tumbuh sehat di sana, menjadi pelengkap kebahagiaan yang sempurna.